Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Fitriawati dari kelompok 3 UTS Penganggaran akan menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu menghitung ratio to trend dan menghitung variasi musim. Yaitu di sini Y itu didapatkan dari data-data soal di atas, lalu XY itu didapatkan dari nilai tengah. Kemudian semi total itu didapatkan dari triwulan 1 2016 dijumlahkan sampai triwulan 2 2018, hasilnya 236.000. Lalu triwulan 3 2018 sampai triwulan 4 2020 penjumlahan hasilnya yaitu 254.000. Untuk menghitung semi average yaitu didapatkan dari 236.000 dibagi 10 yaitu hasilnya 23.600. Untuk 254.000 dibagi 10 menjadi 25.400. Kemudian untuk mencari persamaan tren. Mencari persamaan tren yaitu A sama dengan 254.000, B sama dengan 254.000 dikurang 236.000 dibagi 10 hasilnya 1.800. Y aksen didapatkan dari 236.000 ditambah 1.800 dikali X dibagi 2. X-nya yaitu dari sini min 9, jadi 236.000 ditambah 1.800 dikali min 9 dibagi 2 yaitu hasilnya 227.900. Kemudian untuk menghitung variasi umum 2016 yaitu didapatkan dari 22.000 dibagi 227.900 dikali 100% hasilnya 10%. Untuk perhitungan variasi musim yaitu untuk menghitung indeks musim yaitu didapatkan dari triwulan 1 2016 dijumlahkan sampai triwulan 1 tahun 2020 yaitu hasilnya 10%. Lalu untuk nomor 2 yang kedua yaitu diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021 yaitu untuk X-nya itu ngambil dari data soal di atas. Kemudian untuk menghitung tren 2021 yaitu 236.000 ditambah 1.800 dikali 31 dibagi 2. Hasilnya yaitu 263.900. Untuk menghitung indeks musim itu hasil dari data di atas. Untuk menghitung volume penjualan yaitu
tren 2021 dikali indeks musim, yaitu 263.900 dikali 10%, sama dengan 25.429. Untuk nomor 3 yaitu volume penjualan, menghitung volume penjualan. Untuk volume penjualan itu didapatkan dari hasil data nomor 2 di atas. Untuk menghitung luar negerinya itu dari soal 90%, untuk bar chart-nya itu 18% dari soal, quartile table-nya 72% itu dari soal. Itu perhitungannya 18% dikali 25.429 itu dari triwulan 1. Cook table untuk perhitungannya 72% dikali 25.429 itu dari triwulan 1. Untuk selanjutnya, kemudian untuk domestik 10% itu dari soal, kemudian untuk bar cairnya, kemudian untuk domestik 10% itu dari soal, bar cair 2% itu dari soal, quartile table dari soal. Untuk perhitungannya menghitung bar cair domestik yaitu 2% dikali triwulan 1. 2% dikali triwulan 1 yaitu 25.429. Hasilnya untuk menghitung quartile table yaitu dari volume penjualan triwulan 1 dikali 8%, yaitu hasilnya 2034. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Saya Febriana Dicika Aisyah. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin 4, 5, dan 6. Soalnya adalah diminta untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah, pemasaran, dan periode waktu. Baik, di sini untuk jenis produknya dibagi menjadi 2, yaitu luar negeri dan domestik. Untuk luar negeri 90%, untuk domestik 10%. Di sini kita mencari total dari luar negeri. Total luar negeri yaitu 90% dikali total penjualan forecast tahun 2021 sebesar 1.066.400. Itu hasilnya 959.760. Lalu bar cairnya itu didapatkan dari 18% dikali 959.760. Yaitu yang didapat 172.757. Untuk height table-nya itu 72% dari sini dikali 959.760, hasilnya 691.027. Untuk harga unit bar cairnya 150.000, untuk height table-nya 100.000. Untuk jumlah dari bar cair tersebut adalah
172.757 dikali 150.000. Hasilnya 25 miliar 9.939.13.520. Untuk mencari jumlah Cox table-nya itu unit 691,27 dikali 100.000, yaitu 69 miliar 102 juta 102.720. Untuk totalnya yaitu 25 miliar 913.520 ditambah 69 102.720, hasilnya 95 miliar 16 juta 240. Di sini kita mencari unit domestiknya. Untuk totalnya itu didapatkan dari total poin 3 yaitu 106.59.000. Untuk mencari baris cairnya yaitu 106 dikali 2%, yaitu 20 106.640 dikali 2%, yaitu 2.133. Untuk mencari koktailnya 8% dikali 106.640. Untuk harga unit baru cairnya yaitu 120, table-nya 80.000. Mencari jumlahnya yaitu 2.133 dikali 120 yang hasilnya 255.936. Untuk mencari jumlah cocktail high table-nya yaitu 8.571 dikali 80.000, yaitu 682.496.000. Totalnya yaitu 250 juta 936 ditambah 682.496 juta. Hasilnya adalah 938,43 juta. Untuk lanjut untuk total penjualannya ini 226.169.456.000 itu didapat dari jumlah yang luar negeri ditambah jumlah yang domestik. Untuk total penjualan high table-nya itu 69.785.216.000 itu didapatkan dari jumlah luar negeri
miliar 102.720.000 ditambah 682.496.000. Hasilnya 69.785.216.000. Total penjualannya yaitu 95.964.672 9.964.672.000 itu didapatkan dari 26.169.496.000 ditambah 69.785.216.000. Baik, kita mencari persediaan rata-rata, persediaan akhir, rencana produksi setahun. Untuk persediaan rata-rata itu rumusnya rencana penjualan setahun dibagi tingkat perputaran persediaan. Rencana penjualan setahunnya itu adalah 106.559 dibagi 2, hasilnya 53.300. Untuk persediaan akhirnya yaitu 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurang persediaan awal. Nah, untuk menilai 2 dikali 53.300 dikurang 2 dikurang 12.694. Hasilnya 40.646. Untuk rencana produksi setahun, rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangin persediaan awal. 106.599 ditambah 40.646 dikurangin 12.654. Hasilnya 38.591. Kemudian kita menyusun anggaran produksi bar cair tahun anggaran 2021. Kita pertama menentukan penjualan sebesar 106.599 didapat dari total volume penjualan pada poin nomor 3. Persediaan akhirnya 46.646 itu didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Tersedia dijualnya itu sebesar 147.245 rupiah, itu dapat dari 106.599 ditambah 40.646 rupiah. Hasilnya 147.245 rupiah. Persediaan awalnya itu 12.654 didapat dari data soal. Untuk unit produksinya 147.245 dikurang 12.654 yaitu 134.591 rupiah. Lalu kita mencari unit produksi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Rumusnya itu 134.591 dibagi 4 sama dengan sekitar 23.648.
Persediaan awal ditaruh di triwulan pertama, yaitu 12.654. Kita mencari tersedia dijualnya, yaitu didapatkan dari Rp33.648 ditambah Rp12.654, hasilnya Rp46.302. Kita menentukan penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Itu didapatkan dari soal pengerjaan nomor 3. Ya, ini. Dalam tabel volume penjualan ya. Penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian menentukan persediaan akhirnya 46.302 dikurangi Rp25.429. Kemudian menentukan persediaan awal untuk triwulan 2, 20.873 itu didapat dari triwulan 1. Untuk tersedia dijualnya 54.521 itu didapat dari 33.648 ditambah 20.873. Kemudian untuk menentukan persediaan akhirnya itu 54.521 dikurangi Rp25.836. Kemudian menentukan persediaan awal untuk triwulan 3, Rp28.685 didapat dari persediaan akhir di triwulan 2. Untuk tersedia dijualnya itu sebesar 62.333 didapat dari Rp33.648 ditambah Rp28.685. Hasilnya Rp62.333. Untuk persediaan akhirnya yaitu Rp34.957 didapat dari Rp62.333 dikurang Rp27.377. Untuk triwulan 4, persediaan awalnya itu didapat dari persediaan akhir triwulan 3, Rp34.957. Untuk tersedia jualnya yaitu Rp33.648 ditambah Rp34.957. Untuk menentukan persediaan akhir triwulan 4 yaitu 68.000 ditambah di 68.000 dikurang 68.604 dikurang 27.958. Selanjutnya menyusun anggaran produksi untuk produk Cocktail High Table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Sama seperti soal pengerjaan poin 5, kita menentukan cocktail high table, persediaan rata-ratanya, persediaan akhir, rencana produksi setahun. Persediaan rata-rata, rencana penjualan setahun, dibagi tingkat keputaran persediaan 106.599 dibagi 4.
hasilnya 26.650. Untuk persediaan akhirnya 2 dikali 26, 650 rupiah, 650 rupiah dikurang 2 dikurang 22.000. Dapat dari data soal yaitu hasilnya 4.650. Untuk menghitung rencana produksi setahun, rumusnya rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. 106.599 rupiah ditambah 4.650 dikurangi 22.000 hasilnya 89.249 rupiah. Selanjutnya kita menyusun anggaran produksi koktail herbal tahun anggaran 2021. Sama seperti pengerjaan poin 5, kita menentukan penjualan terlebih dahulu sebesar 106.599 rupiah dan akhirnya 4.650 rupiah didapat dari perhitungan sebelumnya di sini. Untuk tersedia dijualnya itu sebesar 111.249 rupiah didapat dari 106.599 rupiah ditambah 4.650 rupiah. Kemudian memasukkan persediaan awal sebesar 22.000 didapat dari data soal. Untuk unit produksinya yaitu 89.249 rupiah didapat dari 111.249 rupiah dikurangi 22.000. Hasilnya sekian. Kemudian menentukan unit produksi untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. 89.249 dibagi 4 hasilnya 22.312. Kita terapkan kepada unit produksi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian saya memasukkan persediaan awalnya yaitu 20.000, tersedia dijualnya 44.312 rupiah didapat dari 22.312 rupiah ditambah 22.000. Untuk mencari persediaan akhirnya yaitu 40. Kita masukkan dulu. Kita masukkan penjualan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 didapat dari soal pengerjaan poin 3. Dalam volume penjualan senilai untuk triwulan 1 25.429, triwulan 2 25.876 rupiah, triwulan 3 27.377, triwulan 4 27.958 rupiah. Kemudian kita menentukan persediaan akhir triwulan 1 didapat dari 44.312 rupiah dikurangi 25.429 rupiah. Untuk persediaan awal di triwulan 2 itu kita dapatkan dari persediaan akhir di triwulan 1. Tersedia dijualnya itu 41.155 itu didapatkan dari 22.312 ditambah 18.088. Terus untuk mendapatkan persediaan akhirnya yaitu 41.195 dikurang 25.836 rupiah, hasilnya 15.359, yaitu dimasukkan kepada persediaan awal di triwulan 3. Untuk menentukan tersedia dijual yaitu 22.312 ditambah 15.359 rupiah, hasilnya 37.671. Untuk menentukan persediaan akhirnya yaitu
Rp37.671 dikurang 27.377 rupiah, hasilnya Rp10.295. Lalu persediaan awal di triwulan 4 didapatkan dari persediaan akhir di triwulan 3, yaitu Rp10.295. Untuk mendapatkan tersedia dijual triwulan 4, Rp32.608 itu didapat dari unit produksi Rp22.312 ditambah Rp10.295. Untuk mencari persediaan akhirnya Rp32.608 dikurang Rp27.958, hasilnya Rp4.650. Sekian penjelasan untuk soal poin 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Septio Susulawati dari Akada 12C, kelompok 3 penganggaran. Selanjutnya untuk soal nomor 7, 8, 9, dan 10 akan dijelaskan oleh saya. Untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah, kayu jati, plywood, dan pelitur untuk bar cair. Dalam rincian soal kayu jati dengan persediaan awal sebesar 1.500, plywood sebesar 2.000, dan pelitur sebesar 250. Dalam rincian soal, kita masukkan kembali periodenya, yaitu untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu sur bar cair dengan sur 3 untuk kayu jati, 1,5 untuk plywood, dan 1 untuk pelitur juga kita masukkan. Dan setelah kita buat rinciannya, selanjutnya kita menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah untuk keterangan kayu jati, plywood, dan pelitur dengan periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan 4. Lalu untuk produksi per unit kita dapatkan dari kuantiti kayu jati sebesar 1.500 dikalikan triwulan 1 sebesar 1.537 dengan hasil 2.305.500. Begitupun untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan bahan mentah didapatkan dari produksi per unit triwulan 1 sebesar 2.305.500 dikalikan sur sebesar 3 dan hasilnya sebesar 6.916.500. Dan untuk total kebutuhannya untuk bar cair sebesar 28.890.000. Begitupun seterusnya untuk plywood dan pelitur. Selanjutnya nomor 8. Tidak berbeda jauh dengan soal nomor 7, kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah kayu jati, plywood, dan pelitur untuk cocktail high table. Kita lihat kembali ke dalam rincian soalnya. Untuk kayu jati dengan persediaan awal sebesar 1.500, plywood sebesar 2.000, dan pelitur sebesar 250. Setelah itu kita masukkan periodenya, yaitu periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu kita masukkan juga sur untuk cocktail high table dengan sur 2 untuk kayu jati, 1,5 untuk plywood, dan 0,5 untuk pelitur. Selanjutnya, setelah itu kita menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah.
Dan untuk keterangan kayu jati, plywood, dan pelitur dengan periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu untuk produksi per unit, kita dapatkan dari kuantiti kayu jati sebesar 1.500 dikalikan triwulan 1 sebesar 1.537 dengan hasil 2.305.500. Begitupun untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu kita menghitung kebutuhan bahan mentahnya didapatkan dari produksi per unit triwulan 1, yaitu sebesar 2.305.500 dikalikan sur sebesar 2 dan hasilnya sebesar 4.611.000 untuk kayu jati bar cair dengan total kebutuhannya sebesar 19.260.000. Begitupun seterusnya untuk plywood dan pelitur. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam soal nomor 9 kita diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati. Dan selanjutnya produk per unit didapatkan dari soal yang tertera, lalu kebutuhan bahan mentah kayu jati untuk bar cair didapatkan dari produksi per unit, yaitu sebesar 1.537 dikali sur 3 dengan hasil kebutuhan sebesar 4.611 untuk triwulan 1. Lalu untuk total kebutuhan bahan mentah kayu jati untuk bar cair sebesar 4.611.000. Selanjutnya kebutuhan bahan mentah plywood untuk cocktail high table sama seperti untuk bar cair, yaitu kebutuhan didapatkan dari produksi per unit sebesar 1.537 dikalikan sur sebesar 2 dengan hasil sebesar 3.074. Selanjutnya kita bisa menghitung anggaran pembelian bahan mentah untuk bar cair dan cocktail high table. Untuk kebutuhan didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk bar cair, lalu kita pindahkan. Untuk persediaan akhir didapatkan dari soal yang tertera. Untuk mendapatkan kebutuhan sementara, yaitu dari kebutuhan triwulan 1 sebesar 4.611 ditambah persediaan akhir sebesar 1.537 dan hasil kebutuhan sementara untuk triwulan 1 sebesar 6.148. Lalu berlanjut ke persediaan awal kayu jati sebesar 1.500 yang tertera di soal, dan untuk pembelian per unit didapatkan dari kebutuhan sementara sebesar 6.148, lalu dikurangi persediaan awal 1.500 dan hasilnya sebesar 4.648. Lalu selanjutnya dikalikan harga per unit, yaitu 19.000 dan jumlahnya sebesar 90.636.000. Begitupun untuk perhitungan cocktail high table itu sama dengan bar cair, tidak berbeda jauh. Selanjutnya soal nomor 10. Di soal nomor 10 kita diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood, lalu produk per unit, lalu kebutuhan bahan mentah plywood untuk bar cair didapatkan dari produksi per unit dikalikan sur, yaitu 2.219 dikali 1,5 dengan hasil kebutuhan sebesar 3.329 untuk triwulan 1. Lalu total kebutuhan bahan mentah plywood untuk bar cair sebesar 14.760. Selanjutnya kebutuhan bahan mentah plywood untuk cocktail high table sama seperti untuk bar cair, yaitu kebutuhan didapatkan dari produksi per unit sebesar 2.219 dikalikan sur sebesar 1 dengan hasil sebesar 2.219. Dan selanjutnya kita bisa menghitung anggaran pembelian bahan mentah plywood untuk bar cair dan
cocktail high table. Untuk kebutuhan didapatkan dari perhitungan sebelumnya untuk bar cair dan cocktail high table, lalu kita pindahkan. Dan untuk persediaan akhir didapatkan dari soal yang tertera. Selanjutnya untuk mendapatkan kebutuhan sementara, yaitu dari kebutuhan triwulan 1 sebesar 3.329 ditambah persediaan akhir sebesar 2.219 dan hasil kebutuhan sementara untuk triwulan 1 sebesar 5.548. Lalu selanjutnya ke persediaan awal plywood sebesar 2.000 dan untuk pembelian per unit didapatkan dari kebutuhan sementara sebesar 5.548 dikurangi persediaan awal sebesar 2.000 dan hasilnya sebesar 3.548. Lalu hasil yang tadi dikalikan harga per unit yaitu 12.500 dan jumlahnya sebesar 44.344.750 rupiah. Begitupun untuk perhitungan cocktail high table, itu sama dengan bar cair, tidak berbeda jauh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan mentah. Untuk mencari jumlah dan persediaan, ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian untuk mencari kebutuhan sementara, ini dihasilkan dari jumlah ditambah persediaan akhir. Seperti 228 ditambah 228 yaitu 456. Kemudian persediaan awal ini didapatkan dari soal sebelumnya. Kemudian pembelian unit itu dihasilkan dari kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal atau 456 dikurangi 250. Untuk mencari harga ini sudah ada pada soal. Kemudian untuk mencari jumlah yaitu pembelian unit dikali dengan harga seperti 306 dikali 20.000. Kemudian untuk mencari total jumlah yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah yang ada di sini seperti 4.120 ditambah 7.240 dan seterusnya menghasilkan 21.400. Kemudian di sini ada anggaran biaya bahan mentah terpakai bar cair. Keterangan ada kayu jati, plywood, dan plitur. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jumlah dan harga terdapat pada soal sebelumnya. Untuk mencari biaya yaitu dari jumlah dikalikan harga atau 4611 dikali 19.500. Kemudian untuk perhitungan plywood dan plitur juga sama seperti kayu jati, yaitu jumlah dikali harga menjadi biaya. Kemudian untuk mencari total biaya yaitu dengan cara menjumlahkan biaya kayu jati, plywood, dan plitur yang hasilnya 587.670. Kemudian anggaran biaya bahan mentah terpakai cocktail. Keterangan kayu jati, plywood, dan plitur. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk mencari jumlah dan harga masih sama, jumlah dan harga sudah tertera pada soal sebelumnya. Kemudian untuk mencari biaya yaitu dengan mengalihkan jumlah dikali harga menjadi biaya atau 3074 dikali 19.500. Kemudian untuk mencari total biaya yaitu dengan cara menjumlahkan biaya kayu jati, biaya plywood,
dan biaya pelitur dan menghasilkan jumlah 387.180.000. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 14 sampai dengan 17 tentang anggaran. Nah, untuk nomor 14 itu anggaran pemakaian tenaga kerja langsung BARKAR tahun 2021. Nah, teman-teman, untuk sebelum kita mencari produksi unit, kita terlebih dahulu membuat tabel anggaran biaya kerja langsung tahun 2021 sampai dengan periode triwulan 1 sampai dengan 4. Untuk mencari produksi unit dapat dari soal pembahasan nomor 3 yang bagian luar negeri, yaitu ada BARKAR plus domestic BARKAR, hasil ditambahkan untuk produksi anggaran pemakaian tenaga kerja langsung senilai triwulan 1 yaitu 5.086. Nah, untuk triwulan 2, 3, dan 4 yaitu sama pengerjaannya seperti triwulan 1, yaitu domestik plus BARKAR plus BARKAR domestik. Nah, dari keempatnya itu ditotalin hasilnya jadi 21.320. Nah, untuk mencari total DMH, kita dari produksi dikali DMH, unit DMH ini dari soal. Nah, untuk bagian persiapan dan pembentukan itu dapat dari soal. Untuk total DMH itu dari produksi dikali DMH totalnya senilai 25.429. Nah, untuk pengerjaan triwulan 1, 2, dan 3, dan 4 itu sama, teman-teman. Jadi triwulan 2 dikali produksi triwulan 2 dikali DMH, produksi triwulan 3 dikali DMH, produksi triwulan 4 dikali DMH. Nah, hasilnya segini. Terus ditotalin semuanya. Nah, jadi totalnya 100.06.599. Untuk bagian dekorasi dan finishing itu pengerjaannya sama seperti produksi, seperti bagian persiapan, teman-teman. Mohon maaf. Jadi untuk bagian dekorasi dan finishing itu pengerjaannya sama seperti bagian persiapan dan pembentukan. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke nomor 15 ya. Untuk nomor 15 itu anggaran pemakaian tenaga kerja langsung cocktail table. Nah, untuk pengerjaannya itu sama seperti nomor 14, di mana sebelumnya kita membuat tabel anggaran TKL mencari produksi untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pengerjaannya sama, yaitu soalnya itu didapat dari untuk soal itu didapat ini kan dia dapat dari soal ya. BARKAR plus bagian domestik BARKAR. Nah, totalnya diproduksi. Nah, BARKAR dan domestik BARKAR totalnya diproduksi yaitu 20.343. Nah, untuk pembentukan DMH ada di soal, total DMH sama produksi dikali tuh. Nah, totalnya seperti ini. Bisa produksi unit dikali DMH, totalnya jadi ini nih. Yang ini ya, mohon maaf, ini yang triwulan 1. Triwulan 1 20.343 dikali DMH 4, totalnya 81.371. Nah, semuanya itu ditotalin, teman-teman, dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu totalin diproduksi, ditotal, total DMH pun ditotal. Nah, terus untuk bagian dekorasi dan finishing itu pengerjaannya sama seperti nomor 14, teman-teman. Seperti nomor 14, dan pengerjaan pun sama seperti bagian persiapan dan pembentukan, teman-teman. Langsung aja kita ke pengerjaan anggaran jam kerja langsung. Nah, untuk anggaran jam kerja langsung itu
Teman-teman, sebelum kita mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung, ya, sebelum kita mencari anggaran biaya kerja langsung, menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung didahulukan persiapan dan pembentukan unit produksi didapat dari soal nomor 14 yang di bagian produksi nih, teman-teman. Nah, untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tuh dari soal nomor 14, teman-teman. Nah, untuk mencari SUR itu sendiri, SUR itu terdapat dari soal rencana anggaran kerja, rencana tenaga kerja langsung yang dipersiapkan, dan untuk mencari jumlah JKL-nya, unit produksi, yang unit produksi ini dikali SUR, nah sama dengan hasilnya 25.429, teman-teman. Total mencari jam kerja langsung, Barkar membuat tabel untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk mencari JKL dan anggaran jam kerja langsung Barkar dipindahkan dari triwulan 1, 2, 3, dan 4, teman-teman. Dan untuk upah didapat dari soal proses persiapan mencari biaya tenaga kerja langsung itu didapat dari JKL dikali upah. JKL dikali upah hasilnya sekian. Nah, dan untuk dekorasi dan finishing untuk yang ini itu sama pengerjaannya seperti persiapan dan pembentukan, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke nomor 17 ya, teman-teman. Kita langsung saja ke nomor 17, yaitu di mana kita mencari anggaran tenaga kerja langsung. Mau mencari anggaran tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, membuat tabel anggaran. Jadi JKL yang itu didapat dari jam tenaga kerja, untuk mencari apa tadi, membuat tabel anggaran kerja. Jadi JKL itu didapat dari jam tenaga kerja langsung bagian koktail. Nah, yang di bagian koktail yang tadi. Terus untuk koktail high table dimasukkan ke dalam proses persiapan. Nah, proses persiapan ini. Terus untuk upah dari soal 1, upah dari Barkar dan high table koktail itu dari upah sama. Untuk TKL itu JKL dikali upah totalnya seperti ini. JKL dikali upah untuk triwulan 1 ya. Sama nih pengerjaannya, sama semuanya. Nah, untuk bagian dekorasi dan finishing itu sama pengerjaannya. Jadi TKL dikali upah sama dengan hasilnya total DKL dikali upah sama dengan totalnya bagian finishing dan biaya tenaga kerja langsung untuk triwulan 1, 2, dan 3 gitu, teman-teman. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pemaparan nomor 14 sampai dengan 17 karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Dan untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan kasus nomor 18 sampai 20. Untuk pertanyaan nomor 18 yaitu menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Yang pertama ada rencana biaya overhead pabrik untuk Urban Custom Furniture tahun 2021. Di bagian proses persiapan dan pembentukan yaitu proses 1 ada depresiasi bangunan per tahun 750 dibagi 3.000 dikali 100 juta. Terdapat di soal. Untuk bagian luas lantai bangunan untuk proses 1 persiapan 750 dibagi 3.000 dikali 100 ini 3.000 dari total luas areal, dan 100 jutanya itu terdapat dari depresiasi per tahun.
untuk bagian bangunan pabrik 100 juta dan hasilnya 25 juta. Untuk depresiasi mesin per tahun sama dari soal 3.150.000 ditambah 850.000, jumlahnya 4 juta. Untuk TKL per tahun 600.000 dikali 12, 600 dari soal, 12 itu karena per tahun, 12 karena per tahun. Hasilnya 7.200.000. Untuk listrik per tahun yaitu 1.000 dari soal dikali 400. Ini permulaan dikali 400 ada di soal. Hasilnya 400, jumlahnya 400, di total keseluruhan 36.600.000 untuk proses 1. Untuk proses 2 yaitu proses dekorasi, proses finishing, proses bagian gudang atau jasa X, bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa atau jasa Y. Semua perhitungannya sama dari soal, terdapat di soal, tinggal dihitung dan ditotal. Selanjutnya untuk nomor 19 itu menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y tahun 2021. Ini untuk BOP bagian gudang Departemen Proses 1 3 jasa X sampai Y itu kegiatannya dari tadi yang ada di atas: persiapan dan pembentukan, proses dekorasi, finishing, jasa X dan jasa Y. Masukin ke kolom ini dan jumlahnya ini hasil, ini merupakan total dari per proses. Total dari keseluruhan per proses ini, proses 1, proses 2, 3 dan jasa XY. Dipindahin ke sini 36.600.000, 36.600.000, 51.400.000 dan seterusnya. Di total keseluruhan 160 juta 100.000 rupiah. Ini merupakan rumus perhitungan untuk menghitung BOP tidak langsung dengan menggunakan metode aljabar. Rumusnya kita masukin saja 30 juta dan hasil dari perhitungannya itu X didapatkan 32.908.163 rupiah dan Y 29.081.633 rupiah. Dan ini untuk perhitungan BOP netonya bagian gudang atau X. Untuk nilai tambah merupakan hasil dari X yang sudah dihitung ini 32.900 sekian dikurang 30 juta ini dari merupakan nilai semula. Hasilnya 2.908.163 rupiah. Sama juga yang di bawah perhitungannya. Dan untuk ini kolom yang dikurang ini merupakan hasil dari Y yang sudah dihitung dikurang dengan nilai Y yang semula 20.500, hasilnya 6.580.633 rupiah. Dan untuk BOP neto ini merupakan
penjumlahan hasil dari nilai X. Nilai X yang semula ditambah dengan dengan nilai yang ada di kolom tambah ini dikurang dengan ada yang di kolom dikurang dengan nilai yang di kolom dikurangi ini. Hasilnya Rp26.326.530. Dan seterusnya ya, ini sama perhitungannya dari BOP neto semula dari nilai Y yang semula ditambah kolom tambahan lalu dikurang sama kolom yang dikurangi, hasilnya 26 juta sekian, dan di total 52.500.000 total dari BOP neto. Untuk kolom ini jasa X 30 ini 30, 20 dan 30 ini terdapat dari soal. Didapatkan dari soal persentase pemakaian jasa. Untuk proses 1 30, proses 2 20 untuk bagian gudang atau X. Untuk proses 3-nya 30. Dibagi 80 semua, dikali 26.326.530 ini merupakan nilai dari BOP neto yang bagian X. Dibagi BOP neto semua yang bagian X yang dihasilkan 9 juta sekian, 6 juta sekian, dan 9 juta sekian, di total menjadi Rp26.326.530. Sama untuk perhitungan jasa Y 25, 40 dan 25 ini didapatkan dari soal persentase per proses. Dibagi 90 semua dan dikali 26 ini didapat dari BOP neto bagian pemeliharaan atau Y 26.173.470. Dihasilkan untuk per departemen 7.270 sekian, 11.632 sekian, dan 7.270 sekian, dan di total menjadi Rp26.173.470. Untuk soal nomor 20 pertanyaannya tentang lanjut. Untuk tabel BOP dianggarkan dan tarif BOP, yaitu untuk BOP langsung per proses didapat dari total per proses 36 juta dari sini tuh, dari yang ini, dari proses 1 ada 36.600 sekian. Ini untuk BOP langsung. Untuk proses 2 nya sama dari totalnya, dan proses 3. Terus untuk alokasi BOPTL tidak langsung untuk jasa X atau gudang didapat dari nilai per departemennya. Ini yang di sini yang udah dihitung per departemen 1, departemen 2 nya 6 juta sekian, departemen 3 nya 9 juta sekian. Untuk bagian Y nya juga pemeliharaan dan perbaikan atau Y sama dari
per proses departemen 1, 11 juta sekian dari departemen 2, 11 juta sekian lagi. Dan untuk BOPTL dihasilkan dari penjumlahan nilai X sama nilai Y per proses. Untuk proses 2 juga sama perhitungannya. Dan untuk total ini dihasilkan dari BOP langsung ditambah nilai BOP langsung ditambah nilai BOP tidak langsung, hasilnya 53.742.857 rupiah. Dan untuk total produksi didapat dari jawaban nomor 5 dan nomor 6. 223 sekian ini. Di jawaban nomor 5 dan nomor 6 itu yang di bagian unit produksi. Mana ya? Yang ini. Unit produksi bagian nomor 5 ini dijumlah sama unit produksi ini di kasus nomor 6. Hasilnya hasilnya 223.000 sekian. Dan untuk proses 2 juga sama. Untuk perhitungan tarif didapat dari total dibagi total produksi. Dari total ini dibagi total produksi, hasilnya 240 untuk proses 1, 311 untuk proses 2, 225 untuk proses 3. Sekian, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, soal 21. Menghitung anggaran BOP per unit produksi yang dihasilkan per triwulan tahun 2021. Untuk mencari BOP dianggarkan itu dari tarif BOP dikali total produksi. Tarif BOP dikali total produksi, hasilnya segini. Yang di bawah juga itu sama ya. Kita tarif BOP dikali total produksi dan hasilnya sama. Terus selanjutnya soal 22. Menghitung harga pokok produksi untuk produk bekar tahun 2021. Di sini HPP itu mencari biaya bahan baku mentah langsung saja, kita masukkan bahan baku mentah, biaya TKL, BOP. Di sini ada 3, departemen 1, departemen proses 1, departemen proses 2, departemen proses 3. Terus total BOP dianggarkan hasil dari departemen proses 1 ditambah departemen proses 3 dan hasilnya segini. Untuk mengetahui HPP, nilai HPP dari bahan mentah ditambah biaya TKL ditambah BOP, itu
itu nilainya segini. Dan hasilnya 2 miliar. Terus di sini ada unit produksi. Unit produksi itu dari soal sebelumnya. Dan untuk mengetahui HPP per unit itu dari HPP dibagi unit produksi. Dan hasilnya segini. Selanjutnya, soal 23. Menghitung harga pokok produksi untuk produk concrete tabel tahun 2021. Itu sama ya seperti soal 22. Cara menghitungnya juga sama, cuman beda angka-angkanya aja. Sekian dan terima kasih atas pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.